Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emma Tantri Brustepu, asal LPTK Universitas Islam Sumatera Utara, NPM 712405911464, mengikuti ujian PPG di SMP Kemala Bayangkari 1 Medan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Horas. Maju-jua. Ahoy. Ya, semangat kalian anak ibu ya. Silakan Dustin pimpin doa. Bersiap. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak ibu semuanya. Teman-teman dan ibu guru sekalian, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Semuanya diharap untuk berdiri. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Semuanya dipersilakan dulu. Oke, sebelum kita mulai belajar, Ibu absen dulu ya. Ada anak Ibu yang nggak hadir? Oh, hadir semua ya, alhamdulillah ya. Tapi sebelum belajar, kita mau kondisikan kelas dulu nih. Rapikan dulu mejanya yang berantakan. Rapikan. Ya. Oke. Kira-kira ada sampah nggak? Di dalam laci, di bawah bersih. Bersih, alhamdulillah. Ya. Karena kenyamanan itu ya kan yang utama dalam belajar, ya kan? Nah, satu lagi, sebelum belajar mau kita buat dulu nih kesepakatan kelasnya. Ya kan? Kesepakatan kelas kita supaya nanti belajarnya lebih tertib. Yang pertama itu kesepakatannya tidak boleh ribut. Kenapa? Nanti dapat mengganggu temannya, ya kan? Yang kedua itu harus disiplin. Ya kan? Disiplin. Intinya semuanya harus semangat belajar, tidak boleh mengganggu temannya. Ya kan? Ya, oke. Nah, sebelum kita awali pembelajaran kita, ya kan? Biar semangat, Ibu mau kasih ice breaking dulu deh. Ya, ice breaking kita, ice breaking Sinanggar Tulo. Ya, nanti semuanya berdiri ya, Nak? Ya, Bu. Oke. Oke, sampai sini aja ya. Tepuk tangan dulu semuanya. Nah, silakan duduk kembali. Ya. Kali ini kita mau belajar tentang apa? Puisi rakyat. Kalau yang kemarin kita itu belajar tentang karya sastra, yaitu apa, Nak? Tentang membuat teks deskripsi. Kali ini kita mau membuat pantun. Sebelum kita masuk materi, Ibu mau sampaikan dulu nih tujuan pembelajaran kita. Ya, tujuan pembelajaran dalam puisi rakyat ini.
Ya, tujuannya adalah menganalisis struktur dan ciri-ciri dari Iya, menganalisis dan ciri-ciri pantun, dan juga nanti kita mau menulis makna dan menulis satu karya pantun. Ya, nanti kita tuliskan. Oke, siap untuk belajar? Siap, Bu. Oke, let's go. Semua lihat ke layar. Ini video apa nih kira-kira? Nah, ini dia. Jangan bersahabat dengan pemabuk tak tentu pasal ini ditunggu. Iya. Bersahabatlah dengan Pak Haji. Oke, kira-kira ini sedang ngapain ini, Nak? Sedang pantun ya. Kira-kira itu pantunnya di acara apa itu? Iya, acara pernikahan. Kalau dari logatnya, dari gaya bahasanya itu tadi suku apa kira-kira? Iya, Melayu, pintar ya. Kelihatan dari pakaian dan juga cara berbicaranya, ya kan? Nah, ini Bu mau tanya lagi nih. Siapa yang pernah mendengar orang berpantun? Pernah? Pernah. Di acara apa, Nak Apija? Di mana kira-kira dengar pantun? Di acara? Iya, acara pernikahan. Di acara di TV, televisi pernah juga. Ayo, televisi yang sering kita tonton, yang kepalanya botak. Nah, Upin Ipin, pintar sekali ya. Upin Ipin juga itu sering berpantun. Siapa itu yang sering berpantun? Jarji. Iya, Jarji sering berpantun. Nah, jadi semuanya sudah pernah dengar orang berpantun ya. Jadi sudah tidak asing lagi sebenarnya pantun itu di telinga kita, ya kan? Nah, puisi rakyat. Ya, puisi rakyat itu adalah satu jenis karya sastra ya yang menggunakan tradisi lisan dari masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, pengarangnya tidak diketahui siapa sehingga disebut dengan anonim ya. Oke. Jenis-jenis puisi rakyat. Nah, ini jenis-jenis puisi rakyat itu ada 5, Nak. Yang pertama itu pantun, gurindam, ya, mantra, seloka, dan karmina. Tapi di pertemuan kita kali ini kita hanya membahas mengenai materinya Oke, pantun. Pantun ya merupakan jenis puisi yang memiliki aturan terikat di dalamnya. Jadi karya sastra puisi rakyat ini yang paling terkenal itu pantun, Nak. Karena sampai sekarang itu masih dilestarikan. Terlihat dari video kita tadi ya, setiap pesta-pesta orang Melayu, orang Padang tuh biasanya ada. Kalau di Jakarta itu apa, Nak? Suku apa? Betawi, ya. Nih. Nah, struktur ciri dan pantunnya. Setiap bait terdiri dari 4 baris, ya. Nah, baris 1 dan 2 itu sampiran. 3 dan 4 itu adalah isi, ya. Berisi 8 sampai 12 suku kata. Nah, memiliki pola rima ABAB ataupun AAAA. Rima itu apa nih rima? Suara yang dihasilkan sama, misalnya, ya kan? ABAB, AAAA. Jadi dia terdengar sama rimanya, gitu, ya kan? Lalu anonim, yang Ibu bilang tadi anonim itu tidak diketahui siapa pengarangnya, tapi dilestarikan sampai sekarang, ya. Nah, kita masuk ke suku Melayu dulu nih. Suku yang ada di daerah kita dulu, Sumatera Utara. Kita nggak usah jauh-jauh dulu keluar, ya. Di daerah kita aja dulu. Yang pertama suku Melayu, kelompok Melayu mana? Iya, nih. Contoh dari pantun berbahasa Melayu, ya kan? Kita lihat semuanya. Jemangan berisi si bunga rampai. Bunga rampai merekah mekar. Bila ingin cita-citamu sampai, giatlah kau dalam belajar. Ya kan? Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ini maksud dari pantun ini apa maknanya? Yasin tahu nggak maknanya apa, Nak? Iya. Apa maknanya, Nak? Makna dalam puisi tersebut, jikalau kita ingin mencapai cita-cita kita, kita harus melakukan belajar dan pengorbanan lainnya. Iya, tepuk tangan. Bagus sekali ya. Nah, jadi ini, Nak, kalau kita mau berhasil, mau sukses, kita harus bergiat dalam belajar ya. Oke, ini satu contoh pantun Melayu berjenis pantun nasihat. Selanjutnya, nah orang Jawa mana nih? Orang Jawa,
Ya, wong Jawa iki yo. Nah, pantun bahasa Jawa. Pantun bahasa Jawa itu disebut dengan parikan. Ya apa? Parikan. Ya, contohnya ini ya, Ibu bacain ya. Menyang pasar tuku telo. Muli omah lali tuku lengo. Ojo wani tuminta Allah supaya urupe ora ciloko. Nah, itu ya, Nak. Ada artinya. Nah, pergi ke pasar membeli singkong. Ini artinya. Cuman artinya dia tidak lagi sama rimanya karena dia arti, ya. Nah, pergi ke pasar membeli singkong, pulang ke rumah lupa beli minyak. Jangan berani bertindak buruk supaya hidupnya tidak cilaka. Kira-kira ada yang tahu coba orang Jawa nih? Nah, orang Jawa nih. Maksud ataupun makna dari pantun itu apa? Jangan jangan bersikap buruk. Yang kuat lah nak suaranya, nggak dengar. Jangan bersikap buruk kalau kita itu mau hidupnya baik, aman, ya, supaya jauh dari celaka. Jangan bersifat buruk. Iya. Selanjutnya. Nah, pantun bahasa Minang mana orang Minang? Orang Minang nih. Ini orang Minang ya? Ya. Oke, orang Minang. Kelihatan kan, Nak? Kelihatan. Oke. Bisa baca? Oke, coba Anwar nak bacain nak. Ke depan aja nggak apa-apa, sini. Coba baca pantun dari Minang nih. Ya, baca nak. Gulayam campa paku, Ya, sarapan pagi sambalu sekolah. Jagolah sembayang 5 waktu, jangan lupa ulo basi kada. basi dekah. Ayo, ya oke. Tepuk tangan nak. Oke. Ya, ini mulai ya. Gulai ayam campur paku. Sarapan pagi sabalun sekolah. Jagolah sembahyang 5 waktu. Jangan lupa pula bersedekah. Nah, itu dia artinya ya. Itu artinya, itu dia pantunnya maksud Ibu. Nah, artinya adalah gulai ayam campur pagi sarapan pagi sebelum sekolah. Jagolah sembahyang 5 waktu, jangan lupa pula bersedekah. Nah, apa ini artinya kira-kira orang Padang? Ada yang tahu nggak? Artinya adalah supaya kita mengingatkan kita untuk sholat 5 waktu dan juga tidak lupa bersedekah. Oke. Nah, terakhir ini contoh pantun dari Batak. Nah, orang Batak dulu mana? Oke, coba Jen baca dulu wong Batak. Wong Batak. Wong itu Jawa ya. Halak Batak. Nah, halak Batak. Oke. Yang itu nak baca nak ya. Oke, silakan berdiri nak. Otang binebe bebe, otang pinolos pulos, unang mahamu mandele, ay godang tutudos. Oke, tepuk tangan ya. Artinya rotan dibilas-bilas, ya. Rotan diremas-remas. Jangan kau berputus asa, banyak orang bernasib sama. Jadi ini intinya nak memberikan kita motivasi semangat. Nggak boleh kita bersedih, ya, tidak boleh mengeluh karena banyak orang yang bernasib sama seperti kita. Bukan kita aja yang susah. Ada juga yang lain susah, gitu ya. Oke. Kira-kira semuanya sudah paham? Ya, sudah paham? Oke, bagus, good job. Nah, kita tepuk konsentrasi dulu. 1, 2, 3. Mari kita konsentrasi. Oke, good job ya. Nah, kalau kita lihat dari pantun-pantun tersebut ya, nah berarti Indonesia kita ini kaya akan budaya, ya kan? Kaya akan budaya. Contohnya seperti pantun ini masih kita lestarikan sampai sekarang. Jadi untuk anak-anak ibu semuanya, kalian adalah generasi penerus. Jangan sampai pantun kita ini punah. Kira-kira nih, orang Batak, orang Jawa, orang Minang, Melayu. Nah, ada yang bisa nggak buat pantun nih? Kira-kira orang Minang nih kayaknya jago nih orang Minang nih. Biasanya orang Minang jago nih berpantun. Oke. Ke pasar 2 pai barongan, Ya. mencari sambal ado ijo. Urang awak jangan bapangang, sakit hati indak katuwo. Iya, tepuk tangan ya nak. Apa artinya itu nak? Apa artinya? Artinya Bu, ke pasar 2 pergi berbelanja, Iya. mencari sambal cabai hijau. Iya. Orang Minang jangan suka bertengkar, sakit hati tak membuat kita tua. Iya, bagus sekali anak ya. Jadi kata pantun dari Anwar tadi yang dari Minang, jangan suka bertengkar katanya. Bagus sekali ya. Nah, kalau semuanya sudah paham tadi ya, udah paham ya. Nah, Ibu mau memberikan lembar pertanyaan ya, yang nantinya akan kalian jawab. Ini jawabnya masing-masing nak, bukan per kelompok ya.
masing-masing. Nih, gue bagikan ya KPD-nya. Ada kesulitan? Kalau udah selesai boleh dikumpul ya, Nak. Yang sudah selesai boleh dikumpul. Ya, sedikit lagi. Oke, Ibu tunggu ya sekitar 2 menit lagi deh. Waktunya habis, Nak. Silakan dikumpul, Nak. Ayo. Oke, yang sudah sebelah sini kumpul. Ya. Good. Sudah? Ini sudah nih. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita mau buat kerja kelompok yang sudah Ibu ingatkan minggu lalu. Ya, tugas per kelompoknya itu per suku. Ya kan? Ini kan udah duduk sesuai dengan kelompoknya ya. Nah, ini tadi suku apa? Minang. Ini Batak. Yang itu? Melayu. Yang ini? Jawa. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Nah, jadi tugas kelompoknya yang sudah kita sepakati minggu lalu adalah membuat satu pantun berbahasa daerah dan satu lagi pantun berbahasa Indonesia. Ya. Nah, nanti analisislah struktur dan amanatnya seperti yang Ibu jelaskan tadi. Ya, ada satu baris ada 4 bait, ya kan? Pola rimanya apa? ABAB kah? Atau AAAA, ya kan? Yang sudah kita kita lihat tadi. Nah, jadi sesuai aja. Yang Jawa pantunnya. Satu bahasa Indonesia. Nih Ibu bagikan ya. Oke. Nah, kira-kira Nak, berapa menit lah kita buat nih waktunya kira-kira yang cocok? 30 menit cukup nggak? Cukup lah ya 30 menit ya. Nah, ini Ibu juga bagikan lembar dan tanggung jawab. Jadi, masing-masing kamu Nak, tulis di sini anggotanya, nama-nama anggotanya, siapa ketua kelompoknya, apa tugas dan tanggung jawabnya, ya, siapa wakilnya ataupun sekretarisnya, bisa dibuat di sini ya. Masing-masing ditulis kelompok dan tanggung jawabnya, nama kelompok dan tanggung jawabnya. Oke, tadi ingat kan berapa waktunya? 30 menit. Jadi Nak, kita buat aturan dulu nih. 30 menit kita bagi 2 ya. 15 menit pertama buat pantun berbahasa daerah dan analisis strukturnya. Ya, tulis juga nanti apa arti dan maknanya. 15 menit kedua pantun berbahasa Indonesia. Ya, sudah paham? Oke, kalau paham kita tepuk kagen dulu. Ayo, tepuk kagen. Tapi tunggu dulu, kami sudah paham. Oke, paham. Sekali lagi, 1, 2, 3. Paham. Oke. Ibu buat stopwatch ya, biar kita disiplin waktu nih. Kita start ya. Ada kesulitan, Nak? Ada kesulitan? Ya, bisa kan? Ya, Nak? Analisis strukturnya. Nah, ini rimanya apa ya? Rimanya rima apa polanya? Oke? Dibuat kayak gitu, ya. Oke, kayaknya semuanya sudah selesai. Iya, waktunya masih tinggal sisa 7 menit lagi tapi udah selesai. Pintar semuanya Ibu. Tepuk tangan. Keren ya? Oke, jadi udah bisa kita lanjutkan dengan presentasi? Oke. Nah, kita lanjutkan dengan presentasi dari kelompok Minang dulu. Minang tadi udah selesai duluan, jadi dia kayaknya lebih semangat nih mereka. Kita saksikan dulu ya penampilan dari kelompok Minang. Berikan tepuk tangan. Salam daerahnya dulu lah. Minang daerahnya gimana? Salam daerah Minang. Orang Minang, orang Basogo. Oke, ya. Di sini kami kelompok Minang ingin mempresentasikan tugas dan kerja kami dalam membuat pantun. Saya akan memperkenalkan teman-teman dan anggota-anggota kelompok saya.
Perkenalkan nama saya Anwar Baru. Ya, lanjut. Perkenalkan nama saya. Oh, ini namanya Perkenalkan dia nama belum tadi, saya riskan dulu. Rizkan Mayusyani. Iya. Ya, Perkenalkan nama saya Charissa Nazla Amelia. oke. Di sini saya akan membacakan pantun bahasa Minang. Kabukit tinggi turun berame, angin basulia diparui, nambai gitu teragume, dan saloh kita lurui. Iya, artinya coba dibacakan artinya dulu, arti dari pantunnya. Agar kita menghargai hal baik yang ada dan memperbaiki hal-hal yang kurang baik dan bijaksana. Oke, ya tepuk tangan dulu. Ya, kan strukturnya analisis ya. Sampiran baris 1 sampai 2, isi baris 3 sampai 4. Rima AB AB. Ya, rimanya AB, AB. AB. Ya, rimanya tadi AB, AB ya, Nak. Gantian pantun berbahasa Indonesia boleh? Gembira adalah obat yang tak ada dijual di toko obat. Cepatlah engkau bertaubat sebelum ajal mendekat. Oke, apa artinya coba? Maknanya apa? Mengajak bertaubat sebelum saatnya ajal mendekat. Mengajak bertobat sebelum ajal mendekat. Kalau rimanya apa? Coba Hafizah mungkin boleh gantian. Rimanya AA, Bu. A. Oke, ya selesai. Selesai ya, beri tepuk tangan ya. Bagus ya pantunnya. Ya. Oke, kelompok dari Jawa. Silakan maju. Silakan kelompok Jawa. Selamat pagi semuanya. Pagi. Wong Jawa ora jemu. Iya, lanjut. Ini kelompok Jawa ingin menunjukkan hasil analisis gambar kerja dari kelompok kami. Iya. Perkenalkan, nama saya Yasmin, nama saya Nazwa, nama saya Zarmaisha, Nama saya Audrey Putraksa. nama saya Keira. Di sini saya menunjukkan hasil pantun bahasa Jawa. Oke. Tuku kembang ing pasar legi, kembang mawar warna abang, ojo lali acining diri, saka lati lan tumindak sing bener. Maknanya menekankan pentingnya menjaga harga diri lewat ucapan dan tindakan yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, satu lagi pantun bahasa Indonesia. Mari bersama kita doakan virus corona segera musnah. Marilah kawan kita renungkan mengapa kita harus amanah. Yang terkandung pada pantun bahasa Indonesia adalah bahwa kita harus amanah dalam melakukan sesuatu. Iya. Tadi pola rimanya apa? Sampiran pada bahasa daerah itu baris 1 dan 2. Ya. Isi pada baris 3 dan 4 dan rimanya ABAB. Oke, rimanya AB-AB ya. Tadi ya. Pas kan? Iya, oke, beri tepuk tangan ya. Iya. Ya, kelompok Batak. Silakan kelompok Batak. Kenalkan kami dari kelompok Batak. Salam 1, 2, 3 Horas. Horas. Oke, Horas. Ya. Nama saya Dustin Fabiano sebagai pembawa sebagai presenter dari presentasi kelompok kami, dan ada ketua kami bernama Giovanna. dan juga anggota Sahla. Jain Kestana Malau. Julius. Pada kesempatan kali ini yang telah diberikan Bu Emma, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam menganalisis pantun, makna pantun, dan membuat pantun dalam bahasa daerah dan juga dalam bahasa Indonesia. Ya. Hita doro hamu di bagas. Iya. Tangi doro maroha. Saya jolo masih pature. Naso pas-pasan. Jala tarida rosian hata. Iya, artinya apa itu? Makna dari pantun ini mengajak untuk saling memperbaiki diri dan menjaga sikap, karena semua bisa terlihat dari tutur kata kita. Sampiran baris 1 dan 2, isi baris 3 dan 4, rima ABAB. Oke, lanjut bahasa Indonesia. Jalan-jalan ke pasar, jangan lupa membeli topi. Giatlah dalam belajar agar dapat mencapai mimpi. Makna dari puisi tersebut adalah dalam mencapai mimpi ada usaha dan proses belajar. Ya. Dan untuk analisisnya yaitu Sampiran baris 1 dan 2, isi baris 3 dan 4, rima ABAB. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Batak. Ya. Terakhir dari kelompok Melayu. Silakan.
Ahoy teman-teman sekalian. Ahoy. Kami dari kelompok Melayu ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Iya. Saya Eklesia Angelika. Saya Karina. Saya Anissa. Saya Zahira. Saya Hanifah. Saya Nurajani. Saya akan membacakan pantun bahasa daerah. Naik perahu ke hulu sungai. Air tenang jangan disangka. Iya. Hidup rukun jangan bercerai. Damai datang hati pun lega. Pada pantun tersebut menyampaikan pesan agar hidup rukun tidak mudah bertengkar, karena kerukunan membawa kedamaian hati. Pantun bahasa Indonesianya adalah makan soto pakai ikan, makannya di warung Padang, jangan berhayal kebanyakan, nanti sedih kebayang-bayang. Iya. Maknanya jangan berangan-angan sebelum berusaha untuk mewujudkannya. Iya, tadi nih rimanya. Isi baris ketiga sampai keempat. Rima ia. Sapiran 1 sampai 2 baris. Saja dari kelompok Melayu, mohon maaf jika ada salah kata ataupun pengucapan. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangannya, nak. Oke. Jadi semuanya sudah mengerjakan tugasnya dengan baik ya, dan kekompakannya juga bagus, ya kan? Tetapi masih ada mungkin 1-2 kelompok yang kurang dalam kekompakan, tapi masih bisa dikatakan baik ya. Kerja kelompok kita sudah selesai. Ibu mau nanya dulu ya, bagian mana yang kira-kira susah tadi buatnya? Buat pantun daerah kah atau pantun yang bahasa Indonesianya? Susahnya di mana, nak? Susahnya di bahasa daerahnya, Bu. Soalnya belum terbiasa memakai bahasa daerah, Bu. Oke, karena belum terbiasa pakai bahasa daerah ya. Mungkin semuanya kesulitannya sama ya. Susahnya karena tidak bisa jarang pakai bahasa daerah. Tapi serunya ada di mana nih serunya? Serunya dalam pembelajaran pantun tadi. Titik serunya tentu saat mempresentasikan karena ada tantangan tersendiri bagi seluruh kelompok kami. Oke, satu lagi nih mungkin serunya. Kita bisa mengenal bahasa daerah teman kita. Jadi orang Jawa bisa tahu bahasa Batak, orang Batak bisa tahu bahasa Jawa, bahasa Minang dan sebagainya gitu ya. Nah, oke. Terakhir nih, nak, Ibu mau memberikan soal evaluasi. Ibu mau lihat kemampuan kalian masing-masing. Nah, ini bukan kerja kelompok lagi, nak. Tapi ini sudah sendiri-sendiri. Ya, jawab sendiri-sendiri. Nanti Ibu mau tahu nih kemampuan individual masing-masing, ya. Oke. Langsung isi ya. Oke, waktunya habis. Ya, selesai pembelajaran kita ini. Beri tepuk tangan dulu. Ya. Nah, sebelum ini Ibu tutup, Ibu mau nanya dulu nih, ya. Apakah pembelajaran kita hari ini kalian sudah tahu struktur dan ciri dari pantun? Sudah tahu? Tahu. Kelompok Minang sudah paham? Kelompok Jawa? Sudah, Bu. Oke, kelompok Batak? Sudah, Bu. Nah, kelompok Melayu? Sudah, Bu. Oke, sudah bisa disimpulkan apa itu makna pantun? Makna pantun yang kalian buat udah bisa disimpulkan? Oke, ya, udah bisa ya? Oke, tadi yang Ibu jelaskan juga udah tahu ya, menyimpulkan makna ya. Oke, udah bisa nggak buat pantun kira-kira kalau Ibu suruh buat pantun lagi? Bisa? Bisa, mantap kali, memang Minang nih semangat kali nih ya. Jadi tujuan pembelajaran kita berarti sudah tercapai karena Ananda semuanya sudah bisa menganalisis, mengetahui maknanya, membuat satu pantun. Berarti tujuan pembelajaran kita pada hari ini sudah tercapai ya. Nah, materi berikutnya, nak, kita masih seputar karya sastra juga, tapi ini berbeda, bukan puisi rakyat, tapi kita belajar tentang cerita teks fabel. Dipersiapkan kembali untuk pertemuan berikutnya. Semoga ya karena anak-anak semua tetap semangat dan sehat-sehat agar dapat mengikuti pembelajaran Bu Emma lagi ya. Nah, oke. Ibu ucapkan terima kasih, nak, sudah mengikuti pembelajaran di hari ini ya, terkaitan materi puisi rakyat yaitu pantun ya. Ibu harap kita semuanya, Ananda Ibu terkhususnya, bisa melestarikan budaya dan bahasa daerah masing-masing.
agar ya budaya kita tidak punah. Oke, sampai di sini aja nak pertemuan kita. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.